Halo Sobat Cuan, apakah saham PT Harum Energi Tbk dengan kode saham HRUM masih layak dikoleksi? Di video ini, kita akan bedah kinerja fundamental terbaru HRUM berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025. Mari kita lihat lebih dalam, bukan hanya angka-angka di permukaan, tapi juga maknanya untuk masa depan bisnis dan nilai investasi. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. PT Harum Energi Tbk atau HRUM adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama awal Asia Antrasit dan berubah menjadi Harum Energi pada tahun 2007. HRUM mengelola bisnisnya melalui entitas anak dan entitas asosiasi yang tidak hanya fokus pada pertambangan batubara, tapi juga merambah sektor energi lainnya. Kinerja keuangan, income statement. Dari sisi pendapatan, HRUM mencatat revenue sebesar Rp21,6 triliun dalam 12 bulan terakhir. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp748 miliar, yang berarti net profit marginnya sekitar 6,98%. Margin ini cukup tipis dibandingkan dengan margin industri energi pada umumnya. EBITDA perusahaan sebesar Rp3,93 triliun yang menunjukkan operasional masih menghasilkan kas yang kuat. Namun, kita lihat bahwa gross profit margin hanya 16,23% dan operating profit margin 9,87%, mencerminkan tekanan biaya produksi atau harga jual batubara yang kurang optimal. Pertumbuhan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan pendapatan HRUM hanya naik 6,82% YoY. Tapi yang menjadi perhatian adalah penurunan tajam pada gross profit sebesar minus 27% dan penurunan laba bersih hingga minus 32% YoY. Ini bisa jadi sinyal adanya tekanan dari sisi harga jual batubara atau kenaikan biaya operasional yang signifikan. Neraca keuangan atau balance sheet. Dari sisi neraca, HRUM memiliki total aset sebesar Rp51,3 triliun dengan kas sebesar Rp4,17 triliun. Total liabilitas berada di angka Rp21,8 triliun dan total ekuitas sebesar Rp14,9 triliun. Menariknya, debt to equity ratio HRUM berada di level 0,65 yang artinya tingkat leverage masih cukup moderat. Total utang jangka panjang sebesar Rp9,64 triliun dan utang jangka pendek hanya Rp10 miliar, mencerminkan struktur utang yang lebih fokus ke jangka panjang. Arus kas atau cash flow. Dari sisi arus kas, HRUM mencatat kas dari operasi sebesar Rp3,77 triliun, tapi pengeluaran untuk investasi mencapai minus Rp10,6 triliun. Dan capital expenditure juga cukup besar, yaitu minus Rp12 triliun. Ini menyebabkan free cash flow HRUM negatif, yaitu minus Rp8,3 triliun. Ini bisa menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam fase ekspansi besar-besaran yang belum memberikan hasil balik kas jangka pendek. Namun kas dari pendanaan sebesar plus Rp7,86 triliun menunjukkan HRUM masih aktif menarik dana dari eksternal, entah melalui utang atau instrumen pendanaan lainnya. Profitabilitas dan efisiensi. Secara profitabilitas, ROE HRUM hanya 5% dan ROA hanya 1,46%, yang berarti return yang diberikan terhadap ekuitas maupun aset tergolong rendah. Aset turnover juga hanya 0,44, mengindikasikan efisiensi penggunaan aset belum optimal. Namun interest coverage ratio 4,27 kali masih tergolong aman untuk membayar bunga utang. Ini artinya HRUM tidak dalam kondisi tekanan likuiditas yang parah. Valuasi. Dari sisi valuasi, PE rasio TTM HRUM adalah 14,92 di atas median IHSG yang sekitar 8,5. Sementara price to book value hanya 0,75. Artinya, saham HRUM diperdagangkan di bawah nilai buku. Bisa jadi ini mencerminkan keraguan pasar terhadap potensi pertumbuhan perusahaan ke depan. PE rasio juga negatif, artinya valuasi HRUM saat ini belum sebanding dengan pertumbuhannya yang sedang melambat atau bahkan menurun. Selain itu, EV to EBITDA sebesar 7,93 masih dalam batas wajar untuk sektor pertambangan. Dividen.
HRUM dikenal sebagai emiten yang rutin membagikan dividen. Terakhir, pada tahun 2022, HRUM membagikan dividen sebesar Rp75,10 per saham dengan ex-date pada 14 Desember 2022. Namun sampai kuartal kedua 2025 ini, belum ada pembagian dividen yang tercatat. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan alokasi dana besar untuk belanja kapital dan ekspansi. Solvabilitas dan rasio lancar. Current rasio HRUM sebesar 2,6 dan quick ratio 2,22, yang artinya perusahaan memiliki likuiditas jangka pendek yang sangat baik. Sementara total debt to total asset hanya 0,19, menunjukkan struktur modal masih cukup sehat. Adman Z-Score HRUM di angka 2,80, mengindikasikan perusahaan berada di zona abu-abu, tidak sehat tapi juga belum kritis. Kesimpulan. Secara umum, kinerja HRUM menunjukkan fase transisi. Di satu sisi, perusahaan masih mencetak profit dan memiliki neraca yang cukup solid. Tapi di sisi lain, tekanan margin, penurunan laba, dan free cash flow yang negatif menunjukkan tantangan besar, terutama dalam masa ekspansi saat ini. Bagi investor jangka panjang, HRUM bisa menjadi kandidat menarik jika strategi ekspansinya mampu menghasilkan return yang lebih tinggi ke depannya. Namun, untuk saat ini, investor perlu lebih berhati-hati karena angka-angka profitabilitas dan pertumbuhan sedang dalam tekanan. Itulah analisa fundamental saham HRUM berdasarkan kinerja Q2 tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum kalian mengambil keputusan investasi. Kalau kalian punya pandangan lain tentang HRUM, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.